Gue mau tahu lo ada di sini, lo kerjain tugas yang gue kasih dan selesai. Bisa lo kelarin pada saat itu juga. Kasus ini gimana itu gimana? Lu masih kerja nggak sih, Nuk? Masih lah. Kalau aku ngeliatnya kayak pengangguran. Masih WFH lu ya? WFH gue. Lama banget ya? Dari Maret. Berarti masuk 8 bulan ya. Tapi emang dari kebijakan kantor lu emang masih ada WFH apa? Emang masih Lu WFH. males bisa dihandle dari rumah karena lu ngeri COVID? Maret tuh kira-kira tanggal 10 lah, belasan WFH total. Karena kan case pertama tuh kalau nggak salah tanggal 3 Maret. Case pertama di Indonesia, kebetulan di Depok kan, dekat sama Jakarta. Habis itu selang seminggu udah jadi ratusan tuh, langsung heboh kan. Itu pertama gue WFH langsung WFH total. Dadakan jadi kaget terus banyak penyesuaian lah, adjustment ini gimana itu gimana. Tapi tetap sekantor tuh pengennya semua, terutama bos yang paling tinggi, pokoknya gimana caranya tetap di rumah. Emang dari bos lo gitu? Ya waktu itu ya, yang fase pertama. Ya udah lancar, bisa nyesuaiin sampai bulan Juli kalau nggak salah ya. Juli ada omongan, yuk kita mulai transisi masuk tapi dibagi rotasi. Jadi akhirnya sempet lo masuk kantor akhirnya? Enggak, baru sounding dulu nih. Baru sounding dulu, dibikin skema rotasinya. Kan gue sebenarnya cuma dikit sekantor, cuman kira-kira 20-an lah, 25 gitulah. Nah dalam seminggu tuh yang masuk cuman 4-5 orang skemanya gitu. Tiba-tiba pas gue belum kebagian nih, nggak tahu tim lain ya. Tim lain mungkin sempat ada yang masuk entah sehari atau 2 hari atau bahkan mungkin udah 3 hari gitu kan. Pokoknya pas jadwal gue besoknya masuk nih, klaster perkantoran muncul. Muncul tuh di berita-berita. Terus Satgas juga. Gue lupa waktu itu udah Satgas apa gugus tugas, gue lupa lah istilahnya. Pokoknya di announce bahwa ini klaster perkantoran mulai muncul gitu kan. Udah skemanya dihilangin lagi, skema yang tadi rotasi di kantor gue. Tadi akhirnya coba sebatas sounding doang, nggak terrealisasi. Nah gue nggak tahu yang tim lain ya. Tapi pas besok mau masuk nih, waktu itu kebetulan gue masuknya kalau nggak salah Selasa, Rabu, Kamis. Nah pas Seninnya itu tuh klaster perkantoran mulai heboh. Nah pas tadinya gue udah mau, jadi ini malam nih gue udah nganggep besok gue akan masuk gitu, jadi udah siap-siap lah. Paginya itu setelah berapa, dari itu Juli tuh ya? Juli, dari Maret ke Juli. Berapa bulan tuh? Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Nah pas besoknya gue udah siap-siap mau masuk nih, untung gue WhatsApp temen gue dulu yang setim. Besok beneran masuk nggak sih? Salah satu teman setim gue ada yang nanya ke sekretaris lah, personal asistennya bos gue yang paling tinggi. Ini jadi gimana sih, tetap jalan dengan skema rotasi atau enggak? Enggak, total WFH lagi. Besok akan keluar announcement resminya. Ya udah. Yang lo rasain selama lo WFH kan dari Maret terus akhirnya ke Juli ada sounding bakal masuk kantor lagi, lo seneng nggak masuk kantor lagi atau wah asik nih WFH lagi nih apa gimana? Ada senengnya. Ada senengnya karena ya biar gimana pun kelamaan di rumah itu jengah ya. Pengen gitu beraktivitas lagi, keluar pagi-pagi ketemu orang banyak, apalagi teman-teman di kantor gitu kan, pengen tahu kabarnya gimana.
at least itu dulu. Seminim-minimnya gue pengen tahu kabar teman-teman gue, pengen denger ceritanya ngalamin 5 bulan di rumah aja tuh dia ngapain aja dan gimana stresnya gitu. Itu doang, seminim-minimnya itu doang ya. Tentunya dengan yang lain-lain ya, dengan kerja yang di kantor gitu itu ada kangennya juga. Sampai akhirnya kan nggak jadi lagi tuh. Ya udah di rumah lagi. Tapi pas ya udah di rumah lagi, pas pikiran gitu tuh, pas gue pikirin lagi, pas gue sadarin lagi, sebenarnya gue enjoy banget Dok di rumah. Kerja dari rumah ya. Ya. Bukan berarti kayak. Tapi emang semua pekerjaan lo emang bisa ke handle dengan WFH itu no? Iya, tadinya kayak tadi gue cerita, awalnya karena dadakan serba kaget ini gimana, terus kalau kasus ini gimana, itu gimana. Karena bos gue yang paling tinggi kekeh, nggak gimana pun caranya, pokoknya di rumah total. Bahkan dia nggak dari pertama sih, pas beberapa minggu setelah fase pertama itu, dan di berita kan bombardir terus tuh kan, naik, semakin menakutkan. Dia sempat announce bahwa kalaupun harus ke kantor itu harus izin dulu sama gue, apapun kepentingannya. Jadi sama bos lo. Iya. Jadi kalaupun cuman mau ngambil apa gitu, ngambil obat kan, kadang-kadang ada yang naruh obat di kantor, atau sepatu atau sendal gitu atau apalah gitu, harus izin dulu sama dia. Nah, artinya dia cukup tegas, keras gitu, bahwa kantor izin dulu sama gue. Nah, jadi gue nangkepnya ya berarti kita emang bukan di forcing ya, bukan dipaksa, tapi dihimbau secara keras, secara tegas untuk jangan ke kantor. Nah, pertanyaan lo tadi kayak benar-benar bisa dikerjain di rumah nggak? Pada akhirnya kalau buat gue nih bisa banget. Mungkin teman-teman gue baik yang setim atau yang lain tim tapi masih dalam satu bendera, ada nih yang keluar. Karena dia mungkin merasa, oh yang ini harus ketemuan in person, oh yang ini harus di handle secara intensif gitu misalnya. Tapi kalau gue nggak ada yang nggak bisa dari rumah, remote gitu ya, atau virtual, semua bisa. Dan sampai sejauh ini, sampai akhirnya sampai bulan Oktober nih menjelang November, berarti udah 8 bulan kali ya, total gue kerja dari rumah. Gue nggak pernah sekalipun gue entah itu ke kantor atau keluar rumah yang berhubungan sama kerjaan kantor ya, nggak ada sekalipun. Sama sekali ya. Sama sekali, samsak. Dan emang pekerjaan lo itu nggak harus terikat dengan aplikasi tertentu yang mesti, wah ini aplikasi ini cuma ada di kantor nih, nggak bisa diinstal di rumah kita gitu. Justru kalau lo nanyanya terikat dengan aplikasi, ya terikat dengan aplikasi. Tapi karena pakai aplikasi, jadi bisa di rumah. Enggak, ya kan ada mungkin aplikasi itu nggak sembarangan boleh diinstal di rumah lo apa gimana gitu. Dibuat bisa akhirnya ada izin lah ya dari bos lo untuk ya lo boleh lah install itu gitu, selama pekerjaan itu bisa dihandle di rumah gitu misalnya. Nah, kan gue ada IT nih. IT gue tetap mantau, tetap monitor. Dia bantu lo perlu apa aja buat nunjang kerja lo dari rumah, gue bantu. Tapi dia punya ketegasan untuk nggak pakai software bajakan. Kalaupun, tapi gue yakin akhirnya salah satu atau beberapa nekat, karena kan biar gimana pun pakai software original tuh menjadi keterbatasan kan. Keterbatasannya? Ya, satu mahal, kedua kuota. Kan, misalnya the whole office nggak ada yang make, tapi ternyata dia nih untuk pekerjaannya butuh. Betul. Dia bisa aja ini buat kerjaan gue nih, jadi nggak mungkin dong gue beli sendiri. Kantor harus nyediain buat gue. Nah, kantor kan harus nyiapin budget tertentu. Nah, jadi ada sisi berapa harganya, jadi satu mahal. Kedua misalnya kantor beli
Tapi ternyata yang butuh nggak cuma lu nih, ada orang lain, 3 orang atau 5 orang gitu. Ternyata dalam bundle atau paket pembelian software itu terbatas, cuma 2 orang. Jadi tuh ada keterbatasan kuota. Jadi itu yang gue bilang keterbatasan software original. Jadi gue yakin sih atau beberapa. Enggak, software itu enggak lantas si IT ya udah karena WFA nih gue share ke lu semua nih, tinggal lu install gitu di rumah. Iya begitu. Tapi tetap beli lagi gitu ya? Enggak, kan lu nanya kan karena udah diinstal nih di kantor lu nih. Artinya begitu lu di WFA-in, kita nggak punya nih Pak misalnya aplikasi ini, ya udah minta di IT udah ada nih, kita udah beli nih sama yang punya aplikasi, bisa lu install gitu. Tapi harus beli lagi. Untuk yang belum pernah pakai harus beli lagi. Harus beli lagi. Kayak misalnya Zoom. Zoom kan beli. Ya. Dulu kan nggak ada kebutuhan aplikasi Zoom. Ya. Akhirnya. Karena kalau nggak beli ada limit waktunya. Iya betul. Akhirnya beli. Nah itu contoh tapi ya. Di kantor gue kebetulan nggak pakai. Kita pakai punyanya Microsoft. Apa tuh? Microsoft kan punya aplikasi Office lah ya. Di dalam Office itu kan nggak cuman Word, Excel, PowerPoint. Ada. Nah, ada virtual meetingnya juga, namanya Microsoft Teams. Nah, jadi itu yang dibuka. Jadi tadinya bundle-nya cuman katakanlah cuman Word, Excel, PowerPoint. Akhirnya ditambahin bundle-nya gitu. Jadi nggak perlu ada third party software lagi kayak Zoom. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi pada akhirnya kalau secara operasional kantor ya bisa. Tapi kalau lo nanya yang gua rasain kayak apa, nah itu subjektif dan relatif. Kebetulan kalau gua pribadi, gua ngerasa bisa banget. Dan ini sebenarnya yang gua cari-cari dari dulu. Bukan berarti gua mensupport lockdown ya. Tapi kan kita terbatas pembahasan kita di work from home. Ya kan. Gua pendukung work from home. Pendukung banget. Jadi gua justru baru ngerasainnya banget itu sekarang. Kebetulan karena ada pandemi, terus PSBB istilah di kita ya, atau lockdown, terus kantor-kantor nerapin working from home. Nah itu buat gue kena banget. Tapi gue berpikir itu udah lama sebenarnya. Jadi gue pernah ngebahas sama salah satu teman gue, ngebahas bego gitu. Lagi pas jalan pulang bareng atau pas lagi ngerokok gitu kan. Asli gue jengah banget kayak gini. Jengah di kantor tuh maksudnya. Lagi obrolan itu ya. Kayak gini itu apa? Ya masuk jam 9, terus basa-basi di kantor, makan siang, keluar ngerokok, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol bego, ke atas lagi, sosok kerja, padahal kadang-kadang nggak kerja, gitu kan. Terus kan gini, karena kerjaan kita tuh orang kantoran ya, kerjanya pasti dengan komputer, artinya komputernya dedicated ke lu. Apapun yang lo hadepin, ketika lo udah duduk di depan komputer, orang ngeliatnya lo kerja. Fake nggak sih? Tapi sebenarnya beneran kerja. Ya, nggak selalu kan. Makanya tadi gue bilang, asalkan buat orang kantoran nih, yang mana biasanya komputernya dedicated buat lo. Beda kalau tuker-tukeran ya. Terus lo kerjaan lo atau scope lo nggak harus di depan komputer, kayak contohnya marketing yang keluar-keluar, atau lo teknisi yang kerjanya dengan tools atau hardware gitu, beda ya. Tapi gue ngebahasnya buat yang dengan komputer gitu. Nah itu buat gue menjengahkan karena jujur aja nih, kerja di kantor itu
lebih banyak actingnya dibanding realnya akhirnya. Karena nggak selalu sibuk no. Nggak selalu. Kalau buat gue ya. Dan itu gue rasain dari dulu. Sesibuk-sibuknya pun buat gue nih artinya subjektivitas gue dengan pola kerja gue, dengan tingkat kinerja gue lah gitu, kemampuan gue bekerja intens berapa jam gitu, terus kapan gue harus break, kapan gue harus ngerokok dulu gitu, kapan gue harus browsing dan lain-lain gitu. Buat gue kebanyakan actingnya sih. Berarti lu ke kantor tuh hanya sebatas formalitas dan absen ya? Ya maksudnya ya kalau dibilang gitu juga enggak. Kalau dibilang lu mesti ke kantor karena ya kalau lu nggak absen atau nggak dianggap kerja, lu nggak dianggap kerja atau dipotong gajinya misalnya. Gue sih nggak pernah ketemu dengan kantor yang nerapin kayak gitu. Tapi enak banget lu. Iya. Tapi justru gue malah merasa bahwa artinya kalau seandainya absen lu bolong-bolong atau lu gue lupa absen, ya udah bodo amat sih gitu. Iya. Nggak apa-apa. Ya. Iya. Buat kantor lu nggak masalah. Apa harus absen? Absennya ngetap. Iya. Nggak, maksudnya harus absen. Harus absen. Yeah. Bahkan kalau kantor gue yang sekarang terbilang lebih kaku ya, lebih rigid karena si bos paling tingginya ini justru dia era lama, orang lama. Jadi bukan hanya absen. Kalau dia lagi pengen ngecek itu harus dia ngelihat orangnya ada di situ, baru dianggap orang ini kerja. Ada gitu. Ada. Dan posisi dia di kantor lo itu dengan di tempat duduknya itu dia ngelihat ada si Rino, ada nih si Anu, ada si ini gitu. Iya. Tanpa harus ngider. Ngider. Tapi kan itu ini ya satu subjektif banget, kedua kita nggak tahu kapan waktu dia ngeliat-liat. Kadang dia sering keluar kantor juga gitu. Toh kalau dia keluar kantor bebas-bebas aja, kagak ada yang nyariin. Tapi kenapa pas dia ada di kantor dia kepengennya si ini harus ada nih. Kalau menurut gue yang penting output nggak sih? Mau nih orang nggak pernah kelihatan sekalipun ekstrimnya ya. Tapi itu kan sebenarnya tentu pendapat kita Kalau manajemen kan beda. Enggak, gue sering mengibaratkan kalau gue jadi bos gitu ya, atau kalau gue punya satu institusi atau perusahaan lah katakanlah, gue sih mendingin output. Kalaupun gue butuh orang yang ada di sini, gue minta dia kesini. Bukan harus ketika gue jalan terus dia harus ada di situ. Bangkunya kosong nih, kemana nih dia? Gitu. Nggak penting buat gue itu gitu. Nah itu tapi hanya satu hal dan hal receh ya. Tapi hal lebih besarnya atau lebih umumnya, operasional kantor pun menurut gue ketika ngejalanin work from home ini kayaknya lebih enak remote deh. Gitu. Dan lu nggak, selama lu WFH ini nggak ada hitung-hitungan absen? Maksudnya ada aplikasi tertentu nih buat absen nih? Nggak ada. Kalau gue di kantor gue emang bagian vital ya. Maksudnya kalau para editor nggak ada di kantor. Menurut lo apa yang nggak bisa dilakukan secara virtual? Ya ini kayak misalnya harus syuting kan nggak bisa virtual, kayak program-programnya TV gitu kan. Nggak, kan lo editor lo bilang. Kalau produksi kan ngirim materi ke lo kan. Virtual bisa dong. Virtual bisa. Terus cuma yang gue tanya ke lo tadi, si pihak manajemen kayak ngerasa rugi gitu kalau seandainya si karyawannya nggak ada di kantor. Nah buat lo sendiri apa yang membuat itu rugi ketika lo kerja tapi di rumah? Buat lo sendiri ya, buat pekerjaan lo. Kalau gue sih nggak rugi,
dari pihak kantornya. Iya, apa yang membuat pihak kantor berpikir ketika lo kerja dari rumah itu mereka merasa rugi? Hitungannya absen. Pihak manajemen harus merasa lo kerja 8 jam. Harus ngerasa kerja 8 jam dan nunjukin effort lu ke kantor, terus lu absen pas udah 8 jam lu tap out, nanti begitu seterusnya. Nah akhirnya kesini kemarin akhirnya menerapkan WFH, tapi nggak kayak lu gini, misalnya seminggu sekali. Sisanya masuknya kerja kan 5 hari. Oh, sekali itu WFH-nya sekali gitu. Karena mungkin gue berpikir manajemen nggak semua editor yang mungkin punya alat buat edit di rumah. Mungkin kalau seandainya manajemen waktu gini deh, kalau dengan persepsi itu ya, ketika lo diwawancara untuk bisa masuk ke ini perusahaan untuk direkrut, dia nanya nggak, lo punya kemeja nggak, punya sepatu nggak? Enggak. Iya. Ngapain harus mikirin fasilitas kerja? Ya enggak, maksudnya kayak oke, lu di WFH-in, tapi sebenarnya lu begitu dikasih data WFH, lu sebenarnya nggak ngapa-ngapain di rumah gitu, nggak kerja juga. Ya, yang penting kan bukan apakah dia bisa memanfaatkan waktu 8 jam itu. Yang penting kan menurut gua nih ya, output tadi. Iya, dia selesai nggak kerjaannya, on time nggak? On time. Nah makanya cuma pihak manajemen nggak mau kayak gitu. Iya, ini yang kita bahas kan. Si manajemen mau lihat gua kerja atau mau lihat gua bisa nyelesain kerjaan? Mau lihat kita kerja? Enggak, mau lihat kita kerja dengan kita pergi ke kantor. Nah makanya selesai nggak selesai peduli nanti. Ya pada akhirnya ya tetap kerjaan lo harus selesai, tetap ada target itu. Nah makanya ya kebetulan kan manajemen lo berpikir dengan cara yang pengen lihat orangnya bekerja. Ya. Sedangkan kalau gue beranggapan bahwa itu cara lama men. Kan yang penting adalah outputnya. Gue sih pengennya begitu no. Dan teman-teman yang lain juga entah itu kreatif apa produsernya berpikirnya seperti itu. Sebenarnya kita berharap kita juga pengen WFH kayak kantor-kantor lain. Kalau lain emang kebanyakan gimana total WFH yang lo tahu selain gua? Ya. Total WFH. Tapi masih ada masuknya no. Kalau lo kan benar-benar dijembrengin tuh dari Maret sampai akhirnya Oktober ini lo belum ada tanda-tanda untuk masuk kan dari kantor lo gitu. Tapi teman-teman gue yang pekerjaannya yang kayak berhadapan dengan Microsoft Office gitu, banyak dikasih WFH-nya dalam seminggu, misalnya bisa 2 hari 3 hari gitu. Admin misalnya gitu misalnya. Atau kayak slot ngisi slot, ini tayangan ini tayangin jam segini gitu. Jadi sebenarnya kalau gue lihat ya, walaupun ini dalam 7-8 bulan ini gue kayak terisolasi beneran gitu. Jadi gue ibaratnya kayak nggak ngelihat dunia luar, terutama kehidupan perkantoran. Nah tapi sejauh dari yang gue lihat dengan keterbatasan ini, satu, kantor ada yang paling banyak nih kalau gue lihat nih, dia ngelihat status dari pemerintah daerahnya aja dulu. Kalau PSBB total, dia mungkin nerapin tuh WFH. Kadang-kadang nyolong-nyolong dikit, misalnya yang gue butuh si ini nih sama si ini, masuklah, atau pakai 50% yang mekanisme 50%. Tapi pas transisi dilonggarin aja jadi 75% atau mungkin 100% masuk aja toh transisi ini gitu kan. Nanti kalau didatengin
ya tinggal kasih lihat bahwa oh kita pakai prokes kok gitu. Selesai. Tipe kedua, dia dari awal udah nyadar bahwa oh harus ada tata cara baru nih, karena kita sebagai perusahaan nggak cuma harus ngelihat profit atau kinerja dari karyawan, tapi nanti kalau karyawannya sakit atau bahkan sampai fatality gitu, kita juga yang rugi kan gitu kan. Jadi dengan atau tanpa status dari Pemda, kita harus nerapin entah itu rotasi atau WFH yang benar-benar efektif gitu. Nah ketiga, yang kayak gua, masalah kinerja pasti ada dampak, tapi itu nomor 2. Nomor 1 adalah kita dukung dulu pemerintah, kita dukung dulu tujuan secara kesehatan ini. Nanti kalau benar-benar aman baru deh geber lagi, tapi sekarang total dulu WFH. Keselamatan karyawan tanggung jawab kita juga gitu. Nanti toh kalau ada apa-apa yang menanggung dia juga, nama dia juga yang kesebar kemana-mana bahwa dia nggak kurang bagus lah dalam menunjang keselamatan dan kesehatan karyawannya. Kenapa gue bilang kantor gue lebih mementingkan absen? Ini yang WFH juga, jadi dari pihak manajemen ngeluarin aplikasi gitu, aplikasi absennya. Jadi kalau seandainya lo dapat jatah WFH, pada saat seharusnya lo udah absen, lo mesti absen lewat aplikasi itu gitu. Iya. Ya. Dan lo nggak ada. Kantor lo nggak ada. Nggak ada. Kantor gue kebetulan nggak ada. Tapi ya gue sih secara pribadi ngeliatnya ini sebenarnya sih hanya pergeseran pola. Apapun itu cara yang dipilih atau preferensi dari masing-masing perusahaan. Tapi ini sebetulnya kayak yang tadinya beranggapan bahwa oh meeting itu harus in person, harus ketemu baru bisa efektif. Nah karena ada situasi kayak gini, walaupun nggak enak banget ya meeting natap komputer, apalagi bergantung sama koneksi, kadang nge-lag, kadang putus total, terus harus nyambung lagi, moodnya jadi berantakan gitu. Nah tapi karena udah bergeser tadi, nikmatin aja. Tapi lu nggak harus ini kayak ada teman gua, dia WFH, yuk kita ke puncak yuk misalnya. Waduh gua nggak bisa, gua WFH gitu. Nanti maksud gua outing. Enggak, misalnya kita jalan-jalan nih, yuk kita iseng aja yuk ke puncak misalnya. Antar teman kantor. Bukan, ini teman gue yang lain nih, bukan teman sekantor. Jadi nanti ketahuan sama bos gue kalau gue ke puncak kalau lagi WFH. Terus gue bilang, loh emang bakal ketahuan? Emang kenapa kalau seandainya lo WFH pada saat nantinya lo dibutuhin buat meeting via Zoom misalnya, lah kan bisa lo buka kata gue gitu. Ya gitulah pokoknya gue nggak enak deh kalau seandainya ketahuan gue harus gue ke puncak gitu. Ya maksudnya lu nggak ada larangan-larangan kayak gitu dari pihak kantor lo? Awal-awal ada. Awal-awal dia ada tuh state dari dia bahwa WFH is WFH, working from home. Jadi di saat lo tahu jam kerja lo jam berapa, itulah lo harus kerja gitu kan. Saat lo dibutuhkan lo harus ada. Sama kayak mindset dia yang tadi gue bilang, dia agak konvensional tuh sebenarnya, agak old school cara dia melihat para karyawannya. Nah awal-awal di WFH dia juga gitu, bahkan keluar statement itu. Nah tapi ini kan udah lama banget deh, 7 bulan tuh lama men. Kecuali kalau cuman 2 minggu, 1 bulan itu, 2 bulan lah maksimal. Nah lebih dari itu orang jengah gitu, ini apaan sih. Akhirnya kayak sering tuh gue nelpon jam kerja jam 2 gitu, nelpon teman kerja, terus dia kayak nggak nyambung gitu omongannya. Dia tidur. Iya, gue tahu nih tiduran nih, tidur siang. Pernah juga jam kerja gue nelpon sibuk gitu, terus back soundnya tuh bising gitu. Gue tau dia lagi keluar nih. Makin lama lagi, bahkan si bos gue yang paling tinggi itu juga dia walaupun dia masih punya etika, menurut gue etikanya tinggi banget, di jam kerja dia izin men, for the rest of the day I will be off, dia bilang.
Padahal itu jam kerja. Dia bilang misalnya gue mau. Dia ngomong itu di grup. Iya. Dia bilang mau. Walaupun sebenarnya menurut lo nggak penting juga sih kalau lo izin kan. Nggak kelihatan juga lo bakal kemana. Yes, gitu. dan semua orang pasti akan permit. Gitu kan. Namanya dia bos paling tinggi, lo mau ngapain juga gitu. Cuman dia kayak mau ngasih lihat ke bawahannya. Di kantor kita harus menjunjung tinggi komunikasi. Jadi ini gue kasih contoh nih, gue juga punya rasa jengah. Kerja seharian tapi di rumah nggak ketemu in person. Jadi kalau lo ada keperluan lain ya keluar aja, tapi kasih tahu yang lain gitu. Jadi artinya makin kesini makin fleksibel. Kalau buat gue sendiri, gue cuek sih. Yang tugas gue udah gue kerjain semua. Lo doang cuek apa ada temen lo yang ngikutin bos kayak bos lo juga? Ada yang ngikutin, banyak. Tapi kalau gue misalnya tugas yang outstanding udah kelar semua nih, terus udah sekian jam, misalnya 1-2 jam gue pantengin depan komputer, nggak ada yang datang baru, ada keperluan di luar, walaupun jam kerja gue keluar aja. Nggak ngomong ya? Nggak ngomong. Mungkin bos lo atau teman-teman lo yang ngikutin bos lo ngomongin mereka lagi off, mungkin pada saat itu nggak bisa dihubungin kali. Lo jangan hubungin gue ya, gue lagi off dulu nih gitu misal. Kalau yang izin, iya. Tapi kalau kayak gue, otomatis gue harus siap, karena teman-teman gue taunya gue standby kan. Gue harus siap. Pernah juga tuh gue lagi di luar, terus ada yang nanya, tapi gue harus lihat database, misalnya harus lihat data, harus akses ke PC. Bentar ya, kira-kira setengah jam deh, gue sekarang lagi di luar. Akhirnya gue bilang gitu. Nah itu yang gue bilang tadi, makin kesini semakin fleksibel. Orang-orang juga makin give permission gitu. Lagi di luar nih, ya nggak apa-apa deh. Ya emang lagi WFA juga, yang penting apa yang diminta disediain dan nggak terlalu lama. Tapi nggak pernah bos lo yang nelfon lo? Pernah. Tapi ternyata lo lagi di luar? Pernah. Masalah buat dia? Enggak. Oh enggak. Dia nggak ngomong lu kenapa nggak izin gitu? Enggak. Dia juga encourage kita kalau bisa ambil off day deh gitu. Ambil sehari 2 hari, bahkan kalau perlu seminggu full gitu. Karena perlu diingat bahwa jatah cuti lo masing-masing tuh gede. Jadi kalau emang lo capek, ambil off day. Pikiran gue pribadi, ngapain? Iya. Karena lo udah di rumah juga. Udah di rumah juga, dan kedua, kalaupun gue ambil cuti, nggak semuanya bakal terinform bahwa gue cuti. Jadi kalau ada yang butuh, gue status cuti ini, tetap aja gue ditelepon. Iya. Sama aja kayak WFA ini tuh sebenarnya semi cuti lah, ya sih? Iya betul. Kita barusan sharing ya, yang lo gimana, yang lo gimana. Tapi efektif nggak sih ini untuk ke depan gitu. Tadi gue sempat bilang pergeseran kan. Sadar nggak sadar, sebenarnya kita tuh kayak, kita ini khususnya yang di Indonesia, tapi sebenarnya semua terdampak nih, seluruh dunia. Kita tuh sebenarnya lagi diarahkan atau dikasih lihat simulasi bahwa kerja tuh nggak harus di waktu yang sama, di tempat yang sama, bareng. Nah, menurut gue sih efektif. Iya, sama. Enak. Ya itu tadi, enak. Dan selama target yang dikasih sama atasan lu kelar outputnya. Menurut gue tuh cara kerja modern ya, masing-masing dengan alatnya, dengan kapabilitasnya bisa kerja tim, tapi enggak remote. Remote, enggak kumpul jadi satu gitu. Cuma kalau di TV kayaknya susah untuk WFA semuanya, paling admin doang. Enggak, gua tertarik sama istilah lo susah. Susah itu kan menurut atau versinya si kantor pada saat ini kan. Dan yang ngerasa susah kan bukan cuma situ doang ibaratnya gitu. Pengusaha UMKM juga susah. Musisi ya malah. Musisi juga susah. Asongan juga susah.
Tapi pada akhirnya mereka menemukan cara dong. Gimana caranya? Walaupun susah tetap dan nggak sebesar. Tapi menurut gue yang nggak terlalu berdampak itu kayak orang jual nasi goreng gitu no. Itu kayaknya nggak ini deh. Malah tetap seperti biasa dianya. Di komplek gue tadinya ada 3 penjual nasi goreng, yang satu nggak boleh masuk kan? Nggak boleh masuk. Iya. Kalau berdampak kan? Nggak, maksudnya itu kan nggak bisa di komplek lo, berarti artinya dia masih bisa menjajakan tetap keliling tapi nggak di komplek lo gitu. Pasarnya berubah nggak? Berubah. Susah nggak? Harus dapetin pasar yang baru. Sedangkan di tempat lain udah ada juga tongkrongan nasi goreng. Susah kan? Iya. Tapi mau nggak mau kan? Itu kan di komplek kan. Kalau nggak di komplek, misalnya di tempat gue nih, dekat rumah gue, orang-orang yang dari Maret sampai Oktober ini tuh yang orang kayak biasa jual siomay, kayak jual nasi goreng, ketoprak, tetap ada. Tetap. Enggak, keliling. Tapi masih ada orang-orang yang tadinya misalnya dalam sehari dia bisa jual itu berkurang. Nah, susah kan? Susah. Tapi akhirnya dia nyari cara kan? Iya. Semua begitu cuy. Nah, itu yang tadi. Kayak ini aja, kayak Pizza Hut aja sampai di jalanan. Pergeseran kan? Sekali lagi kita nggak ngomongin lockdownnya atau pandeminya, kita ngomongin WFH, terkhusus WFH. Kalau menurut gue WFH bisa dilakukan, dan itu buat gue ya yang masih jadi kroco mumet enak. Gue jadi punya waktu untuk ngerjain kerjaan yang lain. Yang tadinya pada saat gue harus ngantor tiap hari 8 jam, belum lagi ngukur waktu berangkat dan pulang, itu nggak bisa coy. Tapi kalau sekarang, apalagi lu orangnya yang sangat bermasalah dengan kayak rame di busway, rutinitas. keruwetan. Gue tahu lu deh no. Nah, kalau sekarang wah enak sih ya, walaupun konsekuensinya pasti ada. Bawaannya jadi males misalnya. Waktu, kalau dari manajemen waktu plus minus sih. Jadi agak teledor bangun pagi, iya benar. Tapi plusnya adalah gue jadi bisa milah-milah kapan gue harus tiduran, kapan gue harus. Oh masih begitu tuh ya? Masih dong. Oh enggak ya udahlah ya, WFA gue tidur aja udah. Oh enggak. Mau gue gitu. Tetap ada manajemen waktu, justru jadi kayak waktunya adalah waktu gue sendiri gitu. Bukan gue harus ngikutin waktu kantor, tapi waktu yang bisa gue manage sendiri dengan pertimbangan ada porsi waktu kerja kantor gue dalam sehari ini. Tapi biasanya kerjaan-kerjaan itu bisa lu kelarin pada saat itu juga, pada hari itu tergantung juga. Kompleks tugasnya. Semua gue manage dengan cara gue sendiri. Kalau di kantor kan akhirnya ada pengaruh dari lingkungan kerja, pengaruh dari lo ditatap sama bos lo tuh lain gitu. Padahal di pikiran lo, iya gue tahu kapan harus kerjain ini, kapan waktunya. Mood gue belum kena nih, tapi karena dia gitu misalnya, oh harus nih. Nah kalau WFH nggak ada beban ya. Nggak ada beban.